Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And everyone, kita udah ngeliat ya hari ini Bitcoin itu udah breakdown nih dari key support level yang sudah kita marking at least dalam beberapa waktu terakhir. Dan kita sudah berbicara juga seputar healthy correction on Bitcoin, which means not really healthy kalau untuk altcoins-nya. Nah, di video ini kita mau bahas banyak hal ya, teman-teman sekalian. Jadi, starting dari total 3, which is ini market cap di luar daripada Bitcoin and Ethereum. Jadi, teman-teman tahu kira-kira direction overall untuk altcoin seperti apa. Lalu, kita akan coba lihat juga untuk Bitcoin dominance serta USDT dominance. And then, kita bakal bahas sedikit untuk Ethereum. Dan tentu saja saya akan selipin, sesuai janji saya ya, the first comment dari video yang Solana, itu akan kita bahas ya di next altcoins update. Dan sebelumnya sebenarnya peringkat kedua kalau nggak salah Shiba Inu ya yang tadinya pengen di request teman-teman, tapi saya mungkin akan mulai dari PP dulu ya. Shiba Inu probably nanti kalau di live streaming juga kita bahas lagi ya, pasti teman-teman pada request karena di live streaming sebelumnya itu 1000 likes tercapai, which means seperti janji saya juga di weekend berarti kita akan ada live streaming. Alright, nah teman-teman sekalian, jadi kita akan mulai dari ya sebenarnya pengen bahas sedikit ya posisi Bitcoin. Tadi saya sudah sampaikan juga ke teman-teman melalui grup Telegram ya. Jadi Anda mengerti lah ya di idea yang saya coba sampaikan di sana tentang closing Bitcoin monthly yang membentuk bearish engulfing. And gak mengejutkan bagi saya kalau misalkan hari ini ada reaction yang kecenderungan negatif. But semua itu nanti akan kita bahas secara lengkap setelah FOMC press conference malam hari ini, teman-teman sekalian. Jadi ini bakal seru banget. Kita bakal ngelihat ada extra volatility setelah jam 1 sampai sekitaran jam 2 pagi. Yaitu bakal bergerak sangat agresif dan impulsif. So, saya sangat bisa bilang, ya saya bisa bilang gini teman-teman ya, sangat menyarankan ya, at least for this time lah. Kalau misalkan sebelumnya kita nggak pernah ngasih advice ya ke teman-teman, kalau yang ini mungkin saya akan berikan advice dalam arti kurangin frekuensi tradingnya dulu, jangan sampai over position, jangan sampai over trade, jangan sampai over risk ya, karena ketika nanti FOMC press conference kita nggak pernah tahu apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell. Kita bisa aja menerka-nerka, kita bisa aja menebak-nebak, tapi gak ada yang bisa tahu pasti. Yang bisa tahu pasti hanyalah tim dari FOMC beserta dengan yang di atas teman-teman yang memberikan titah kepada mereka tentunya. Jadi ya kita bisa bilang ya so many uncertainty ya, banyak banget ketidakpastian. Dan kalau misalnya teman-teman berani betting ya against the news, ya inilah sebenarnya resiko terbesar gitu loh. Kalau ada orang bilang trading is gambling, ya ketika Anda trading di momen menjelang news, that's what we call as gambling. Right? Kalau misalkan teman-teman trading dengan ya disiplin yang baik ya, ngelihat trend, follow the structure ya, I mean everything's gonna be fine. Yang penting apa? Risk manajemennya harus disiplin dan konsisten dengan strateginya. Jangan sebentar-sebentar gonta-ganti, galau, pusing, dan kelihatannya nggak works nih, ganti yang lain gitu ya. Nah itu adalah satu kelemahan untuk trader-trader karena mereka melihat hanya dari perspektif jangka pendek. Mereka nggak lihat in the long run seperti apa. Alright, so kita bakal bahas dari perspektif USDT dominance dulu deh ya. Ini kalau kalian ingat, sebenarnya saya ada beberapa kali video ya, termasuk jarang sebenarnya saya ngebahas seputar USDT dominance. Tapi kalau misalnya teman-teman remember ya, atau teman-teman ingat, saya ada beberapa video yang ngebahas tentang USDT dominance ya. Wait and let me check again teman-teman sekalian just to make sure. Karena ini saya ingat banget ya, the moment kita nge-review seputar hal itu. Nah ini dia ya, ini dari BTC USDT dominance ya. Let me check, where was it ya, BTCD, I guess this one is total 3, berarti udah kelewatan nih. Nah ini dia nih ya, market cap total 3 teman-teman. Ini adalah range level yang waktu lalu kita sudah marking, and if you guys notice ya, Anda bisa lihat saat ini banget ya. Ini waktu itu saya bahas di weekly time frame, and right now ya per weekly time frame di range level yang sama kita udah ngelihat ada reaction ya. Istilahnya dia benar-benar kepantul dari range indeks 3,8% lebih kurangnya, which means pada saat itu kita bahas itu dari 4,41%. USDT dominance yang naik itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Salah satunya penambahan supply juga ketika Tether minting lebih banyak USDT. Saya rasa itu akan ada memberikan pengaruh. Kemudian dari sisi lain adalah ketika ada profit taking, entah itu dari Bitcoin, entah itu dari altcoins. Jadi buat para traders atau investor yang mereka profit taking, ya of course
profit takingnya kemana ya? Mungkin salah satu alternatif yang mereka pilih asetnya adalah USDT dominance itu. Jadi ketika kita ngelihat USDT dominance, ada pertimbangan nih, wah ini berarti lagi ada proses profit taking. Dan sekarang banget kita posisinya udah up sampai ke area support resistance-nya. Kalau waktu itu saya review sih sebenarnya saya belum nambahin ya support resistance itu teman-teman. Sebenarnya ada di kisaran 5,something% ini gitu ya, di kisaran area support dan support ini gitu ya. Which means kita bisa ngelihat ya at least di level tersebut lah kita bisa tertahan. Kita bisa ngelihat ini as a possible resistance ya, lebih kurangnya gitu. Jadi kalau kita zoom out, saya pernah bahas ya waktu di previous video itu bahwa ini posisinya USDT dominance ini kan kebentuk trendline ini udah dari 2019 nih ya kan, 2020 kemudian 2021 holding sampai akhirnya di 2024 itu kita ngelihat dia finally breakdown dari trendline itu. Jadi memang ini tuh sebenarnya massive dan sangat-sangat major ya kalau kita bilang ketika dia breakdown dari range trendline itu. Dan selain itu kalau kita lihat lagi ini sejak kita mencapai USDT dominance bergerak di atas 5,5% per tanggal 9 Mei 2022 itu kita nggak pernah main di atas di bawahnya lagi. Jadi dia benar-benar ketahan di kisaran 5%-an ini ya, 5,5% lah kita bilang, dengan terbentuk sebuah support dan sudah tersentuh sebanyak 2 kali sampai akhirnya dia breakdown. Nah, per kondisi saat ini karena kita sudah breakdown, maka teman-teman bisa mempertimbangkan bahwa ini support becomes resistance ya, SBR teman-teman, atau support becomes resistance. So let's say kalau misalkan USDT dominance drop and then dia holding di atas area support ini, which means itu pretty much normal teman-teman. Kemudian dia mantul dan somehow dia di sini mulai ada indikasi ketahan ya di weekly perspektif. Katakanlah Anda mulai ngelihat, wah ini ada bearish engulfing nih, wah ini ada pin bar nih, wah ini ada doji nih, ada reaction nih dari time frame yang lebih kecil seperti daily-nya. Nah di sini teman-teman baru boleh dalam tanda kutip mempertimbangkan dari segi timing. Ya, saya nggak bilang 100% Anda harus lakukan atau ikutin ini gitu. Tapi kita ngelihat dari perspektif timingnya. Makanya tadi di Telegram saya bilang, kalau berbicara soal spot ya, membeli, itu bukan cuma soal di mana kita bisa membeli. Dalam tanda kutip, wah ini supportnya nih, boleh nih beli di sini gitu, ya kan? Spot. Dan nggak cuma itu, karena sebenarnya akan lebih lengkap lagi kalau teman-teman bisa tambahin yang namanya timing. Ya, kita tidak mencoba untuk timing the market, karena kalau timing the market itu sama aja kayak Bitcoin. Teman-teman lihat dia turun, oke beli sekarang, turun, oke beli sekarang, wah dia mulai naik nih, oke beli sekarang, mencoba terus gitu ya. Padahal kita belum ngelihat adanya reversal. Kita belum ngelihat dari segi tren menunjukkan bahwa adanya reversal sedang berlangsung pada Bitcoin. Ya, sempat ada upaya kayak kemarin itu kan, tapi akhirnya kita ngelihat apa? Fake out, guys. Dan kalian tahu sendiri, Bitcoin itu adalah salah satu aset yang paling sering fake out dulu sebelum dia mengalami reversal. For example, kalian lihat after Bitcoin ETF spot di approve, dia turun dulu dan ada proses fake out dulu. Tapi sebelum dia turun juga sama, ada fake out dulu, baru akhirnya dia turun. Nah, sekarang terjadi pada Bitcoin ketika kita ngelihat ada fake out, oke, berarti ada pertimbangan bahwa Bitcoin itu bisa turun lebih jauh. Ya, at least di previous video kita ngebahas juga ya, kenapa saya kasih judul di situ adalah emergency update, karena memang ini se-emergency itu ya. Apalagi kita ngelihat kemarin dia udah teasing ya untuk ngetes level $60.000, and turns out per closing monthly kebentuk bearish engulfing, Bitcoin gagal reclaim 61.000, langsung turunnya lumayan impulsif sampai ke level 56.000-an something tadi. Ya, this is very interesting. Dan USDT dominance ya di saat yang bersamaan ya, ini sebenarnya sebaliknya pergerakannya dari Bitcoin. Kalau kita lihat USDT dominance, dia lagi testing nih guys terhadap exponential moving average 21. Tapi ini untuk weekly time frame. Artinya kita mesti ngelihat nanti 4 hari lagi closingnya dia kayak gimana. Mudah-mudahan ya, ini kan ada FOMC nih. Kita nggak tahu kan guys, FOMC nanti malam kira-kira statementnya seperti apa. Ya kalau sebenarnya boleh memprediksi atau memberikan pandangan ya, saya cukup khawatir sebetulnya, mengingat kelihatannya peluangnya sangatlah kecil untuk the Fed memangkas suku bunga. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara soal bagaimana respons the Fed ya terhadap inflasi yang masih tinggi, tapi GDP-nya udah turun.
Nah, itu sebenarnya jadi pertanyaan paling besar. Karena kalau misalkan mereka ngotot dengan statementnya bahwa kita lebih baik mempertahankan suku bunga supaya inflasi kita bisa tekan. Itu namanya ngotot, teman-teman. Dan artinya US very likely akan masuk ke dalam jurang resesi ekonomi, dan yang lebih parah lagi kalau masuk ke dalam stagflasi yang kita udah bahas di beberapa video sebelumnya. Dan itu menjadi resiko untuk market, dalam tanda kutip berarti USDT dominance masih bisa naik lagi. Ya, mungkin kita akan ngelihat dia retest sejauh-jauhnya sampai range area supply ini, dan itu di kisaran 6%-an. Baru entah itu dari situ ada rejection atau sebenarnya technically ini adalah reaction bullishnya dia untuk dia bersiap kembali take off lebih tinggi. Yang manakala ini jadi menghancurkan harapan ya para bull, especially after adanya halving ya, which is menurut saya agak weird ya, karena ini berarti for the first cycle kita ngerasain momen seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat dari Bitcoin-nya dan dari apa yang saya coba jelaskan ya beberapa kali ke teman-teman, kita ada satu bikin live streaming. Ini menurut saya penjelasan yang saya coba sampaikan di sana ya, prepare for massive alt season. Ini adalah satu penjelasan yang menurut saya cukup mendetail, terutama respectfully nih teman-teman, berbicara kapan soal the real alt season ya. Saya sering kali ngepost itu di Twitter, dan sampai sekarang pun sebenarnya the idea still the same ya, yaitu kita melihat bahwa ada probabilitas untuk Bitcoin dominance itu nanjak dulu before finally adanya rejection. And if you guys asking about kapan kita alt season, jawabannya adalah ketika Bitcoin Dominance Index di bawah 50%. And for now, teman-teman sekalian, ya tadi by the way USDT Dominance mudah-mudahan udah jelas ya. Intinya apa yang kita harapkan? Dia naik di sini, kalau dia retest dan dia reject, itu artinya USDT akan kembali masuk ke altcoins ataupun ke Bitcoin. Dan itu yang kita harapkan. Jadi dari chartnya USDT Dominance, perlu banget untuk kita ngelihat dia mengalami rejection. That's the key idea untuk kita melihat market bisa back to bullish. Alright, that's the first thing. The second one yang kita mau bahas ke teman-teman adalah Bitcoin dominance di sini. Jadi hari ini sebenarnya ya sangat beruntung sih kalau saya ngelihatnya teman-teman. Kenapa saya bilang sangat beruntung? Ini udah sempat mantul loh. Ya, ini udah sempat mantul. And we are very lucky because we saw a fake out ya guys. Dalam artian a fake out, dan dia balik lagi sampai ke range support ini. Kalau misalkan ini terjadi, Anda perlu lihat dari perspektif daily-nya, dan di daily itu yang saya lihat adalah Bitcoin dominance trying to break down below the trend line. And if this happen, ini artinya teman-teman, ya minimal walaupun Bitcoin dump, at least altcoins masih bisa bernapas. Makanya kalau kita ngeliat hari ini ada beberapa yang geraknya bagus loh, kayak Wormhole. Anda lihat dia masih bisa bullish guys di saat yang lain tertekan. Kemudian kita ngelihat tadi INE ya alias Ethena sempat mantul loh di saat yang lain tertekan. And then what? We saw also Atom ya teman-teman sekalian sempat mantul, tapi sekarang lagi reject lagi. Memang di sini tadi saya anticipating adanya possibility fake out ya. Cuman siang tadi wah langsung di reject gitu kan. Mungkin karena ngikutin Bitcoin yang sempat rebound dulu gitu. Tapi akhirnya apa? Gagal breakout ya sama dengan tetap bearish gitu. Ya kan, kita ngelihat dia masih tetap bisa kena rejection, dan masih ada lagi sebenarnya beberapa yang menghijau. Contohnya kayak H-bar, dia bisa-bisanya hijau sendirian. Ya nggak sendirian sih, Polkadot ada temennya dia juga mantul hijau ya. Setidaknya sejak tadi pagi jam 3-an jam 4-an dia udah bullish duluan teman-teman. TRX atau TronX bahkan lebih gokil lagi. Ketika Bitcoinnya lower low, TronX higher high. Dan ini adalah koin yang paling sering dijagain ya sama ownernya alias si Justin Sun teman-teman. Nah itu jadi satu kondisi yang sangat menarik ya. And luckily ini yang terjadi gitu ya pada Bitcoin dominance. Jadi ini adalah satu buah kondisi yang sangat-sangat menentukan kalau menurut saya untuk altcoins-nya. And if this happens ya, technically saya nggak masalah ya, biarin Bitcoin ya. Kalau teman-teman dulu selalu bilang Bitcoin naik altcoins nggak diajak, Bitcoin turun, altcoins-nya diajak. Hari ini kita bisa bilang benar, altcoins-nya diajak. Tapi saya juga merasa sangat lega ya dalam tanda kutip Bitcoin dominance-nya ikut turun. Jadi kalau Bitcoin dominance-nya sekarang di posisi sekarang nih teman-teman, dan Bitcoin-nya di 56.800 lebih kurangnya. Even Bitcoin turun lagi sampai kisaran let's say 52 ribuan.
mudah-mudahan odds-nya nggak akan terlalu tertekan parah. Malah kita bisa soon ngelihat odds-nya juga bottoming nih ya, di range-range tertentu yang kita ngelihat dari segi support udah bagus gitu. Ya, yang lebih menarik XRP hari ini fine ya. Dia turunnya slow aja ya, kayak primadona, jalannya pelan-pelan teman-teman. Luar biasa. Alright, and ya kita balik lagi Bitcoin dominance. Jadi ini adalah satu titik penentuan kalau saya bilang ya, at least dari perspektif daily dulu kita ngomong. Karena kalau weekly ya technically kita punya another trend line yang harus diperhatikan ya. Kalau dari perspektif weekly ya, this one is the trend line. Oke, low point ketemu dengan low point ini. So technically kita bisa ngelihat dia drop up to kisaran range 53%-an ya. Ini yang terdekat ya teman-teman. Dengan catatan daily-nya dia harus closing seperti ini. Bener-bener close di bawah trend line, dan gak cuma trend line tapi juga area support ini teman-teman. Kalau dia bisa nice ya, berarti kita bisa ngelihat ya yang tadi saya bilang. Ya nggak masalah lah, Bitcoin turun sekalian jauhan gitu ya. Bagus, karena Bitcoin kasih diskon, kita bisa swap ke Bitcoin juga, atau kita bisa cari kesempatan untuk coba buyback ya di Bitcoin. Karena saya pernah sampaikan ke teman-teman juga waktu itu ya, mungkin by video atau live streaming. Saya udah bilang ya, di advance group juga saya bilang teman-teman, kemarin Bitcoin waktu harga kisaran 64 ribuan something, 65 ribuan, saya bilang ini kalau misalkan kita mau secure 10-20% ya, kita nggak bilang semuanya, 10-20% aja dari Bitcoin yang kita punya, kita profit taking untuk nanti preparation buyback, atau buat teman-teman yang mau alokasiin lebih buat altcoins. Menurut saya itu masuk akal gitu loh ya. Istilahnya karena itu sebelum halving, dan waktu sebelum halving sentimennya banyak orang ngomongin negatif kan. Orang bilang wah nih abis halving bakal bisa koreksi gitu. Ya saya bilang daripada takut ya udah guys, take profit lah. 10-20% nggak bakal bikin kalian kehabisan Bitcoin kalian, itu yang pertama. Yang kedua, kalian punya tambahan cadangan cash, atau kita bilang peluru lah untuk kalian belanja lagi kalau sampai beneran ada diskon. Dan yang penting apa? Udah profit. That's the key. Ya udah profit teman-teman sekalian. I think that's the idea. Alright. And sekarang kita lihat Bitcoin dominance ya udah lagi ongoing retesting terhadap key support. Trend line-nya juga sedang berusaha untuk di breakdown. And if this happens, nice guys ya. Mudah-mudahan altcoins-nya jadi nggak terlalu tertekan lebih jauh. Kita bisa ngeliat altcoins mungkin beberapa ada yang survive ya dari tekanan jualnya, dan dia tidak terlalu tertekan. Sehingga ketika Bitcoin-nya nanti mantul, ya sebenarnya sih ketika Bitcoin-nya rebound, saya cukup yakin Bitcoin dominance-nya juga bisa ikut rebound. Tapi paling nggak parah jadi altcoins-nya. Altcoins-nya chill down aja, santai gitu ya. Jadi ibaratnya altcoins-nya turun tapi udah nggak separah kayak mungkin 2-3 minggu lalu ya, ketika ketika ya tragedi Timur Tengah teman-teman ya, semingguan 2 mingguan lalu. Jadi nggak terlalu parah, dan kita santai aja, biasa aja, kira-kira seperti itu. Alright, so that for the Bitcoin dominance ya, ini kita juga sebenarnya technically udah mencapai di area resistance-nya, walaupun nggak sampai pas-pasan di 57,7%, tapi slightly higher high aja, itu udah membuat saya berpikir bahwa oke nih, ya technically ini bisa aja the last push before the dump. The dump untuk apa? Dump untuk untuk si Bitcoin dominance-nya, yang manakala ngasih kesempatan untuk altcoins-nya bisa perform. Kira-kira seperti itu. And the next one, and obviously one of the important index yang kita perlu bahas ya, yaitu si total 3 teman-teman. Di sini kalau kita ngelihat dari perspektif total 3 ya, saya akan gunakan chart yang lebih fresh aja kali ya, supaya enak melihatnya teman-teman sekalian. Pertama yang kita perlu pahami adalah key support resistance di $640 billion itu udah berhasil di breakdown, which means ini melemahkan altcoin secara garis besar atau keseluruhan, kita bisa bilang seperti itu. Lalu kita lihat dari daily-nya. Posisi turun, apakah turunnya sangat impulse? Sebenarnya nggak terlalu. Malah menariknya adalah kecenderungan membentuk falling wedge pattern, which means ini menandakan bahwa penurunan pada si total 3 itu bisa saja bersifat korektif. Dan kalau teman-teman mau tahu ya, sekiranya sejauh mana dia turun, antisipasi lah kita bilangnya, yaitu di kisaran area support resistance ini. Ya, dimana sebelumnya ini sebenarnya kalau kita coba untuk kombinasikan ya dengan perspektif saya di Bitcoin, at least pada perspektif time frame daily, ya that's the area ya 51.800. Kemungkinan yang Bitcoin bisa visit itu sampai ke area itu diiringi dengan total 3. Ya more or less kalau dari harga saat ini itu turun lagi sekitar 6-7%. Meanwhile Bitcoin the same ya, 8
mungkin sampai 9%. Tipis-tipis lah teman-teman sekalian. Tapi that's the idea on total 3. Jadi kalau kita ngelihat market cap-nya di luar daripada si Bitcoin dan Ethereum, yang saya pahami adalah saat ini kita berusaha nih untuk closing di bawah previous support. And if this happens, teman-teman, by daily close, which is today, maka sebenarnya kita tetap bisa expect bahwa altcoins, at least for the short term trend ya, itu kita bisa ngelihat dia bahkan masih akan meneruskan lower low-nya. Ya, and still ini tetap bisa ngasih opportunity buat teman-teman dalam artian yang sebelumnya merasa gue ketinggalan nih. Ya, Anda masih bisa mendapatkan kesempatan untuk belanja itu. Dan seperti yang saya bilang, if you don't see any reversal condition, jangan paksa masuk buru-buru. Ya, contohnya apa? Saya udah berulang kali ngasih contoh ini pada saat live streaming, pada saat di Telegram ya. Kata orang yang kemarin ada yang bilang kalau nunggu konfirmasi sama dengan FOMO. Enggak juga, bro. Kalau kamu nunggu konfirmasi reversal, technically it's not FOMO. Tapi kamu ngelihat, nunggu sampai adanya tanda-tanda bahwa para pemain besar juga udah mulai masuk. Jadi apa? Kamu menghindari nih, beli di sini, beli di sini, beli di sini, beli di sini. Apakah beli di sini? Menghindari. Ya, sampai kapan? Sampai akhirnya, oke nih, ada satu candle reversal, oke, saya beli di sini. Nah, yang 4 kali beli atau 5 kali beli sebelumnya nggak perlu masuk jadinya, teman-teman. Per kalian beli, katakanlah harganya nggak langsung naik, katakanlah dia begini lagi. Fine, Anda salah 1 kali. Bukan, ini jadi yang ke-6. Ya, ketika sebelumnya, oh gue udah beli sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, yang ke-6 salah lagi gitu. Wah, ini ya kan, jadi berabe. Tapi kalau misalkan ini dihilangin, ya, dan kita ngeliat malah dia turun lagi, oke, at least kalian baru beli 1 kali. Ya, that's more important. And then at some point, ternyata kalian ngeliat, wah ternyata dia ketahannya di support ini nih. Dan terbentuklah sebuah candle reversal yang ideal dari perspektif weekly time frame. Di situ kalian putuskan untuk masuk, dan ternyata setelah masuk yang kedua, the real reversal happen gitu ya. Kita ngelihat wah dia pelan-pelan naik. Nah, Anda happy gitu. Cuma butuh 2 kali transaksi, tapi timingnya proper, dapat di range area support yang menurut kalian menarik. Nah, itu saya pikir adalah hal yang wise untuk dilakukan. Jadi kita menunggu konfirmasi dan tidak berusaha menangkap pisau jatuh. Bahasanya kayak gitu. Kita ngelihat saat ini pisau jatuh gitu ya. Bayangin ini pisau jatuh nih. Nah, kalian tinggal nunggu nih mau berhenti di sini, di sini, di sini atau di sini gitu. Tebak-tebak terus. Ya, itulah yang jadi namanya tebak-tebakan. Sekiranya itu tidak wise untuk dilakukan. Ya, itu menurut pandangan saya. Mungkin kalau ada yang berbeda pandangan ya nggak ada masalah ya, karena setiap orang punya stylenya masing-masing juga dalam investing atau dalam trading gitu. Nah, berikutnya itu tadi total 3, mudah-mudahan cukup jelas ya. Intinya di whole idea adalah kita ngelihat dia masih ada probabilitas untuk turun sampai sejauh-jauhnya di 555 billions of dollar. Ya, you have to be careful. And the next one yang kita mau review sama teman-teman, starting dari Queen of Altcoins dulu ya, atau King of Altcoins, yaitu Ethereum. If you guys remember ya, previously kita sempat ada analisis kayak gini guys. Jadi saya berpikir bahwa ini ada daily fair value gap yang kalau misalkan Ethereum naik, mungkin sifatnya akan terbatas dan hanya testing ke daily fair value gap itu. Before another rejection, kita ngelihat terjadi. Ternyata, kita ngelihat adanya, oh sorry guys, oh damn ya, saya geser ke sebelah ya. Ternyata kita lihat malah sekedar fake out aja dan menjadi liquidity sweep di sini. Ini high point sebelumnya, liquidity sweep, pullback, turun, up. Ya, saya sempat ada berusaha untuk long di sini, but then it doesn't work ya, as what I expected. Saya pikir ini masih bisa bergerak seperti ini guys ibaratnya. Nah ya, sekali lagi gitu kan, naik sampai ke daily fair value gap. Ternyata nggak sesuai ekspektasi. And then, what did I do guys? Ketika saya mengetahui, ketika saya memahami bahwa analisis saya salah dan tidak bergerak sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan saya, what I do atau what I did ya, to my account especially adalah cut loss. Ya, saya nggak ada masalah cut loss. Transaksi masih kecil, saya pikir ini udah nggak sesuai ekspektasi saya, oke. Ya, tadi pagi sempat profit, lalu closingnya balik ke range awal, jatuhnya seperti fake out. Saya decide untuk reduce risk, and then saya decide untuk clear out. That's it. Rugi nggak gede, kita minimize resikonya. Dari yang awalnya mungkin risking around $50, saya cuma rugi sekitar $25, which means itu setengahnya teman-teman. Itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Sama kayak teman-teman berbisnis, tapi kalian lihat bisnis kalian merugi terus. Daripada kalian paksain buka bisnis itu sampai kalian bangkrut total,
mungkin sebaiknya bisa aja kalian tutup mumpung masih ada spare cash. Kalian bisa banting setir untuk buka usaha baru, atau bisa dibilang ya inventarisnya dijual pun masih ada kembali modal gitu. Jadi kalian bisa punya kesempatan untuk membuka usaha baru. Sama halnya kayak trading. Ketika udah nggak sesuai ekspektasi kita, well, what did I do? Ya, cut loss, minimize resiko. That's it. And setelahnya, saya expecting nih, Ethereum malah kita jadi sell short. Karena kita bisa memahami bahwa, oke, ini ada perubahan tren nih pada Ethereum. Dan cukup clear, karena bagi saya, Ethereum udah breakdown dari bearish flag pattern, terutama perspektif time frame daily per pergerakan kemarin. Jadi begitu close candle daily kita lihat udah di bawah level itu, saya sebenarnya expect adanya retracement dulu atau dia naik dulu untuk ngetes ya terhadap level tertentu. For example, saya tadi expecting mungkin dia bisa aja nih dia ngetes, sorry saya pakai chart yang beda deh. Nah ini teman-teman ya, ini saya udah pasang alarm. Kalau kalian lihat saya pasang alarm di mana 30-90. Reasonnya apa? Karena di range area itu terdapat inefficiency atau kita bisa bilang imbalance. Nah, di range ini saya expect ya, katakanlah ya si Ethereum saya pengen sell short gitu kan. Apa yang harus saya lakukan teman-teman kalau saya pengen sell short? Satu, kita menggunakan struktur eksternalnya ya, dimana kita ngelihat turun, pullback dulu, dia malah turun gitu kan. Nah, the previous structure yang kita bisa pakai itu adalah di high point ini. Jadi saya pakai Fibonacci. Andai kata harga pada Ethereum itu break terhadap previous high. Jadi jatuhnya ini adalah part of liquidity sweep. Jadi dia ngambil liquidity dulu, ya, ngubah bias orang jadi long dulu. Begitu ada enough buyers dan seandainya nyampe nih di area yang saya mau dan ternyata kita ngeliat oke nih dia ada rejection, nice ya. Nextnya saya akan planning untuk sell short pada Ethereum. That's gonna be my plan actually. Tapi ternyata langsung turun ya, langsung dibablas gitu. Nah sekarang gimana Vin? Apakah Ethereum bisa seperti itu juga? Saya sih berpikir masih bisa teman-teman. Apa pertimbangannya? Ada beberapa hal, salah satunya adalah saya melihat ya this one, ya, saya nggak pakai teman-teman. Nah this one ya, ada beberapa hal yang saya lihat. Salah satunya adalah kalau teman-teman gunakan RSI atau Relative Strength Index, kita bisa lihat adanya divergence. Nah, divergence ini bukan berarti dia reversal ya. Bisa aja dia sekedar cuman buat nyari retracement-nya atau dia lower high aja gitu ya. Kayak gini dia naik nih kan, dia break previous high, tapi kan itu internal. Sementara eksternalnya adalah high point ketemu low point ini gitu. Karena kita ngelihat dia turun, there's no pullback, ya dia turun lagi, kira-kira seperti itu. Jadi, perspektif 4 hanya bisa juga nih dia retest terhadap exponential moving average 21 ya. Mungkin aja dia ngetest di situ and then invalidated, nggak mampu untuk naik dan ada rejection, that's it ya. That's gonna be my sign for sell shorting on Ethereum. Lebih kurangnya kayak gitu. Nah, kenapa Vin lu nge-sell short gitu kan? Kenapa lu nggak long aja? Ya sebenarnya kalau teman-teman mau cari alternatif ya, lebih perspektifnya untuk long gitu. Nggak ada masalah. Ya, cuman saya respect dengan trendline yang saya lihat di time frame daily ini. Plus ada support yang technically saat ini berusaha untuk di break. Jadi bayangan saya gini teman-teman. Seandainya support level tersebut di break atau trendline ini ya, katakanlah trendline ini udah berhasil di break, maka kita harus melihat dong secara target berikutnya kemanakah Ethereum akan berjalan atau berlari. Maka pertimbangan saya adalah melihat dia bisa retest sampai ke highest point sebelum adanya rejection ini dan akhirnya dia breakout. Kira-kira seperti itu ya, bukan nyumpahin, tapi saya cuman mengantisipasi dalam arti oke, saya tahu tren jangka pendek mungkin untuk 1H saat ini relatif bearish ya, dan kemudian kita nggak expect dia reversal di range area krusial sebelumnya karena ternyata ya berhasil di breakdown gitu. Kalau dia berhasil breakdown, it means apa? Ya pelemahan momentum pada buying powernya itu berarti sangat terlihat. Dan kalaupun di sini kita katakanlah dia melihat reversal ya, kita butuh clue-nya dulu. Sebelum ada reversal itu, saya nggak akan paksa untuk long until saya melihat langsung bahwa oke nih, ini potensi reversal. Time to switch and long position atau time to buy more Ethereum. Kalau belum, ya sabar-sabar. Barangkali dapat discount price yang lebih menarik. Teman-teman bisa belanja dengan harga lebih murah. Alright? Nah, itu kira-kira idea sedikit seputar si Ethereum. Nah, tambahannya sedikit nih teman-teman, which is sebenarnya saya harusnya cukup ya dengan Ethereum aja terakhir. Ngomongin soal PP ya. PP ini, I guess ya, still one of the most bullish momentum movement, bahkan untuk perspektif daily time frame. Ketika yang lain technically udah di bawah sini,
PP itu masih di atas. And it was very very amazing guys. Ya, somehow meme coin mengoutperform hampir rata-rata altcoins yang ada. And this is very very crazy actually. Ya, mungkin buat teman-teman sekedar highlight aja. PP ini ada level support and resistance ya di range area ini, which is saya bisa marking dengan box seperti ini. Di daily kita masih ada peluang guys untuk dia create higher low. Karena kalau Anda memperhatikan dengan saksama, terdapat trendline. Trendline ini sudah menunjukkan bahwa PP technically sebelumnya sudah berhasil breakout dan dia sedang berusaha retest loh terhadap trendline itu. But let's say, gue abaikan trendline-nya ya. Gue nggak mau terlalu terpaku dengan trendline gitu. Apa yang perlu diperhatikan? Maka teman-teman bisa memperhatikan previous support resistance ini sebagai acuan untuk kalian bersiap-siap. Either itu mencari long position atau buy di PP. Dalam tanda kutip, kalian percaya nggak dengan PP? Ini kan meme coin, ya kan? Kalau kalian percaya, gue percaya kok long term PP bakal bagus gitu. Ya, feel free untuk manfaatkan yang kalian lihat di price action-nya. Karena kenapa saya ambil di area tersebut? Simply karena previous high point ada di sana. Dan kita bisa lihat juga di range area yang sama terdapat order block. Ya, terdapat order block dengan adanya inefficiency pada time frame 4 jam. Ya, memang sih kalau kita lihat di sini nggak terlalu menggugah selera ya. Dia sih ketahan teman-teman ya. Di sini dia ketahan. Tapi secara struktur time frame 1 jam Anda juga perlu perhatikan. Do you see any reversal? Kalau belum, jangan paksa masuk. Simpelnya adalah high point, low point, high point, low point, and then if you see this, any pullback after that itu baru berpotensi untuk higher low dan kalian masuk. Kalau belum, ya udah strukturnya bilang bearish, ya follow dong. Ya kan? Sampai kapan? Ya sampai dia nunjukin kalian reversal. Katakanlah seperti ini. Katakanlah seperti ini. Nah, ini kalian cari nih entry point gitu kan. Di area demand, ya kalian bisa expecting untuk PP mengalami reversal dan terus kembali menguat. Kira-kira seperti itu. Kalau belum terjadi, sabar ya. Sebulish-bulishnya dia, ketika Bitcoin turun, ketika sang raja bertitah, tetap aja PP juga akan kena tekanan jual. So you have to respect ya dengan indeks utamanya, walaupun sebenarnya sangat berharap untuk tidak seperti itu, tapi apa boleh buat ya. When you see that happen, it happens guys. Alright, so that's gonna be the update for the altcoins for the total 3 Bitcoin dominance, USDT dominance, Ethereum dan juga PP. Ini video 30 menit panjang, tapi mudah-mudahan isinya banyak teman-teman. Bisa dapat idea yang sangat-sangat membuka pikiran teman-teman lagi supaya bisa ada preparation for your next move. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. So God bless to you all. Stay safe, stay strong ya. Ini hanya temporary dan pretty much very very soon mudah-mudahan kita bisa ngeliat bull run benar-benar terjadi dan bisa ngasih teman-teman kebahagiaan yang tiada batasnya ya. Saya akan selalu temenin teman-teman selama kalian bantu saya dengan likes buttonnya. Alright, God bless to you all and I'll see you guys again in the next update after FOMC press conference. Cheers, bye bye guys.